Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat umumnya, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Solo ya Pak. Pak, yang rencana pencabutan subsidi untuk perumahan itu sampai apa? Oh, tidak ada pencabutan subsidi. Subsidi masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun. Harapannya ini bisa menjadi bentuk konkret pemerintah dalam membantu kelas menengah bawah dalam memiliki rumah. Jadi isu yang beredar terkait pencabutan subsidi dicabut sampai dengan bulan ini tidak. Subsidi masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun. Kenapa Tapera jadi sponsor utama? Bukan sponsor utama ya, sepertinya bukan sponsor utama ya Tapera ya. Ya, salah satu termasuk sponsor. Karena kenapa kami mendukung? Kami mendukung itu karena memang ekosistem pembiayaan perumahan itu termasuk RE ini termasuk dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Jadi karena teman-teman asosiasi ini stakeholders kami, maka kami ingin memberikan kontribusi pemerintah untuk mendukung program kegiatan ini. Karena program kegiatan ini cukup bagus sekali, artinya memberi rangsangan bagi masyarakat yang belum punya rumah bisa segera punya rumah. Terus memberikan edukasi, makanya kita hadir di sini, booth di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah bagaimana cara memiliki rumah dengan cara yang mudah dan murah. Nah, disitulah peran pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi. Terkait kemarin ada kontroversi mulai dari ahli sampai dengan konsumen sendiri tentang Tapera. Ya. Kondisi realnya seperti apa sih Pak? Jadi gini, sebenarnya isu ini kan isu lama dari 2022 saat ini kemudian 2024. Jadi sebenarnya bentuk kontribusi peran negara itu, negara berkolaborasi dengan rakyatnya, dengan rakyatnya bersama-sama dengan negara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi bentuk tabungannya itu tabungan sendiri. Jadi kalau bicara kotak nih, ada dua kotak. Ada kotak pembiayaan, ada kotak tabungan. Kotak pembiayaan sama kotak tabungan itu berbeda. Jadi ketika orang menabung di kotak sebelah kanan, kemudian dia mengambil manfaat sebelah kiri, ini tidak akan mengurangi tabungannya. Tabungannya akan tetap sama pada saat jangka waktu tempo selesai. Tapi pembiayaan, di sisi lain pembiayaan, syarat untuk mengambil pembiayaan dia harus nabung. Sebenarnya bukan iuran, sebenarnya tabungan yang diperuntukkan kembali untuk rakyat pada saat masa jangka waktunya selesai. Contoh misalnya masih pensiun, pada saat dia masuk usia pensiun, tabungan itu akan dibalikan oleh negara kepada rakyatnya. Dan nggak perlu khawatir, karena Tapera itu dibentuk oleh undang-undang. Kalau dibentuk oleh undang-undang, artinya negara berperan. Negara benar-benar mengamankan agar tabungan rakyatnya tidak disalahgunakan. Karena Komite Tapera itu ada 4 Bapak Ibu semua. 1, Kementerian PUPR yang punya program perumahan. 2, Kementerian Keuangan yang punya uang. 3, OJK yang mengawasi lalu lintas keuangan. 4, Kementerian Tenaga Kerja yang punya peserta. Dan 5, profesional. Dan itu terus dilakukan monitoring evaluasi setiap bulanan. Jadi kami bisa pastikan tabungan masyarakat nanti yang akan digulirkan nanti jika sudah adanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu tidak akan hilang. Nah, yang tadi balik lagi dari dua kotak berbeda ini, ketika dipakai pembiayaan maka tidak akan mengurangi tabungan. Kalau ada yang media sosial sampaikan kemarin bahwa bagaimana mungkin dia nabung 200.000 selama 20 tahun, dia bisa punya rumah dengan harga sekian ratus juta. Ya itu nggak akan mungkin. Karena bukan itu polanya. Polanya adalah dia nabung sendiri. Ketika dia nabung, dia boleh memanfaatkan ini. Nah, bagaimana orang yang MBR ketika dia nabung, dia bisa memanfaatkan ini. Syaratnya apa? Syaratnya dia belum punya rumah. Peran pemerintah gimana? Peran pemerintah bunga 5% selama 20 tahun, selama 30 tahun. Ini untuk yang pernah menjelaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah murah dan murah sementara kuota LPP sudah habis sejak bulan Juli kemarin, Pak. Enggak, saya declare kuota LPPP masih ada sampai dengan akhir tahun. Jadi isu-isu yang beredar hari ini, isu yang beredar hari ini nih kurang tepat. Jadi kuota LPPP itu masih ada sampai dengan akhir tahun. Saat ini kan masih ada sekitar 6.000 lagi yang ada beredar di lapangan.
Karena bisnis kita adalah executing, kita menyalurkan nggak langsung ke MBR, tapi kita menyalurkan kepada bank. Bank akan menyalurkan kepada MBR-nya sesuai dengan growth masing-masing provinsi. Kemarin pemerintah sendiri juga mengaku sudah habis, cuma mau ditambah itu aja. Tapi kapan mau tambahnya kan kita nggak tahu. Sampai saat ini Pak, detik ini kami baru menyalurkan di angka 160.000. Totalnya 166.000 Pak. Berarti artinya masih ada 6.000 unit lagi, masih ada di market untuk bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jadi isu-isu yang kemarin Juli sudah selesai, sudah dicabut, tidak ada. Ini masih ada 6.600 lagi yang sudah tersebar di seluruh bank. Tinggal kita lihat apakah ini bisa habis di bulan September atau habis di bulan Agustus. Mungkin persebarannya Pak, sementara kebutuhan di Jawa Tengah cukup banyak, sementara itu lakunya di luar. Saya paham maksudnya. Artinya gini Pak, kuota itu kita nggak memberikan ke provinsi Pak. Bukan begitu cara mainnya. Jadi Tapera membagikan kuota itu kepada bank-bank penyalur yang menjadi bank penyalur pemerintah. Nanti bank penyalur pemerintah itulah yang sudah bekerja sama dengan kita yang akan mendistribusikan ke cabang-cabang mereka. Misalnya BTN cabang Jawa Tengah berapa, BTN Syariah cabang Jawa Tengah berapa, BNI cabang Jawa Tengah berapa, BRI cabang Jawa Tengah berapa. Kita tidak ada intervensi ke sana. Intervensi kita adalah kita membagikan kuota kepada bank pusatnya langsung. Nanti mereka yang membagikan sesuai marketnya. Komparasinya gimana Pak? Masih sisa sekitar 6.500, sementara kebutuhan sendiri berapa banyak bakal diestimasi? Oke. Kalau masalah tadi kuota ada 6.600 itu kan sudah tersebar di seluruh provinsi. Kalau untuk yang PNS itu masih ada kemungkinan untuk menjadi peserta Tapera untuk memanfaatkan pembiayaan perumahan Tapera itu masih sekitar di angka 5.000 lagi sampai dengan akhir tahun. Hah? Itu yang pembiayaan Tapera khusus PNS. Khusus PNS. Kalau yang FLWP kan untuk masyarakat umum, non PNS. Tapi untuk PNS ada juga sendiri. Jadi kalau untuk masalah sekarang kita habiskan dulu yang kuota 6.000. Ini pemerintah sedang terus berusaha bagaimana yang 166.000 ini bisa dimungkinkan ada tambahan, bisa dimungkinkan. Tapi kami belum bisa mengatakan itu pasti ada. Ya, tapi yang saat ini masih ada 6.000 lagi yang standby di market. Gitu. Ini hanya untuk pemilih rumah pertama ya, berarti yang sudah punya rumah sudah boleh mengambil. Ya, jadi kalau KPR rumah pertama itu harus rumah pertama, bukan rumah kedua, rumah ketiga, kecuali PNS. Kalau PNS itu punya 3 fasilitas: kredit bangun rumah, kredit renovasi rumah, sama kredit pemilikan rumah. Misal saya PNS, istri saya PNS, saya mengajukan KPR. Oke? Setelah saya mengajukan KPR, itu hanya single income saya doang. Istri saya enggak. Nah, istri saya bisa mengambil manfaat lain. Apa itu? Kredit renovasi rumah. Nah, kredit renovasi rumah itu bisa dimanfaatkan oleh PNS untuk renovasi rumah. Misal, nambahin dapur. Misal lagi buat kamar. Misal lagi buat lingkar rumah, atap gitu. Tapi tidak lebih dari 40 meter persegi gitu. Nama Pak? Oh, saya Alfian Arif, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan.